yaitu kita membuat file bernama ganjil.c. Lalu di baris pertama kita mengisinya dengan include Nah, pada baris ini digunakan untuk memanggil library standar input dan output pada bahasa C. Library ini juga diperlukan itu untuk menggunakan fungsi scanf yang dapat menerima input dari pengguna dan printf untuk menampilkan hasil ke layar. Selanjutnya ada di baris ketiga, yaitu integer main. Lalu melangkah ke baris keempat, yaitu integer n. Nah, di baris ketiga ini, integer main itu merupakan awal dari fungsi utama program. Kemudian di baris kelima, yaitu integer n, itu digunakan untuk mendeklarasikan variabel bernama n dengan tipe data integer. Di variabel ini juga digunakan itu untuk menyimpan jumlah elemen atau ukuran array yang akan dimasukkan pengguna. Selanjutnya ada di baris ketujuh, yaitu komentar input ukuran array. Nah, di input ukuran array ini merupakan komentar yang menjelaskan bahwa bagian berikutnya digunakan untuk memasukkan ukuran array. Tapi ini komentar hanya berfungsi sebagai penjelas dan tidak dijalankan oleh program. Kemudian kita melangkah ke bawah, ke baris ke-8, yaitu scanf. Lalu ke baris 10 dulu untuk integer Nah, di baris ke-8 ini, scanf itu digunakan untuk menerima input berupa bilangan bulat dari pengguna dan menyimpannya ke dalam variabel n. Simbol yang ini, simbol %d itu menunjukkan tipe data integer, sedangkan simbol yang ini yang dibaca dan itu biasa untuk menunjukkan alamat memori variabel. Selanjutnya di integer arr dalam kurung n itu digunakan untuk membuat array bernama arr dengan ukuran sesuai nilai n. Array ini juga digunakan untuk menyimpan angka-angka yang dimasukkan oleh pengguna. Lanjut, kita melangkah ke baris 12. Di baris 12 ini berisi integer
genap sama dengan 0, kemudian integer ganjil, kebalikan dari baris atas. Nah, di baris ke-12 itu yaitu integer genap, itu digunakan untuk membuat variabel genap dengan nilai awal 0. Jadi variabel ini dipakai itu untuk menghitung jumlah bilangan genap. Sebaliknya, di baris ke-13 itu untuk membuat variabel ganjil dengan nilai awal 0. Jadi variabelnya itu menghitung bilangan ganjil. Lalu langkah ke baris 15. Baris 15 itu berisi komentar lagi, yaitu input elemen array. Nah, di input elemen array ini merupakan komentar yang menjelaskan bahwa bagian berikutnya digunakan untuk memasukkan elemen-elemen array. Jadi dia itu sesudah baris ke-15 itu untuk menjelaskan bahwa baris selanjutnya itu hanya untuk menginput elemen-elemen array saja. Lanjut di baris ke-16 yaitu for spasi integer Nah, di baris ke-16 ini yaitu for dalam kurung integer i itu digunakan untuk membuat perulangan agar proses input dan pemeriksaan angka dapat dilakukan sebanyak jumlah array. Variabelnya itu dimulai dari variabel i itu dimulai dari 0. Variabel i itu yang ini dimulai dari 0 sebagai indeks pertama array. Jadi perulangan itu akan terus berjalan selama nilai i masih lebih kecil dari n. Dari setiap selesai satu perulangan nilai i akan bertambah satu lagi. Kemudian di baris bawahnya yaitu scanf. Di scanf itu digunakan lagi untuk menerima input angka dari pengguna dengan menyimpannya ke dalam array pada indeks ke i. Selanjutnya melangkah ke baris 19. Di baris 19 itu ada komentar lagi, yaitu input yaitu cek bilangan genap atau ganjil. Cek bilangan genap atau ganjil.
Nah, itu untuk dicek bilangan genap atau ganjil itu merupakan komentar yang menjelaskan bahwa berikutnya itu untuk memeriksa jenis bilangan genap atau ganjil. Lalu baris 20 itu if i persen 2 0 tutup kurung, lalu bawahnya itu genap plus ganjil plus dulu yang mana error di sini ya. Ini ganjil plus ini itu sudah benar. Kita perbaiki dulu yang di sini. Terus itu di penutup kurung. Nah, di baris ke-20 ini baris if digunakan untuk memeriksa apakah angka dalam array termasuk bilangan genap, dan operator itu yang persen, yang tanda persen ini, tanda persen itu adalah operator modulus yang digunakan untuk mencari sisa hasil pembagian. Jika angka dibagi 2 dan sisanya 0, maka angka tersebut termasuk bilangan genap. Di baris genap yang di bawahnya di baris 21 digunakan untuk menambah jumlah bilangan genap sebanyak 1 setiap ditemukan angka genap. Nah, operator plus ini yang tanda plus 2 itu berarti increment atau penambah 1. Baris 22 else digunakan untuk menjalankan kondisi lain jika syarat pada if tidak terpenuhi. Jika angka tidak habis dibagi 2, maka angka tersebut dianggap sebagai bilangan ganjil. Lalu di baris 23 yaitu baris ganjil digunakan untuk menambah jumlah bilangan ganjil sebanyak 1 setiap program menemukan angka ganjil. Lalu di baris 24 dan 25 digunakan untuk menutup blok percabangan if else. Kemudian yang baris ke-25 itu setelah perulangan digunakan untuk menutup perulangan for. Lalu melangkah ke baris 27 yaitu komentar output hasil. Berarti apa sih namanya itu? Berarti
dijelaskan itu bahwa bagian berikutnya digunakan untuk menampilkan hasil akhir program. Nah, yang ini printf dalam kurung jumlah elemen genap. Salah ya. Nih. Jumlah elemen genap genap apa ya, ditambahkan genap berarti persen d n koma genap. Kemudian di bawahnya kebalikannya, yaitu jumlah elemen ganjil sama dengan per n lalu kita melangkah pada baris 31, yaitu let1 0 dan penutupnya pada ini baris 28 digunakan untuk menampilkan jumlah bagian ganjil yang ditemukan selama proses pemeriksaan array berlangsung. Yang genap. Ini bagian ganjil tadi. Yang genap itu digunakan untuk menampilkan jumlah bilangan genap yang telah dihitung selama program berlangsung. Kemudian baris return digunakan untuk mengakhiri program dan mengembalikan nilai 0 kepada sistem operasi sebagai tanda bahwa program selesai dijalankan tanpa kesalahan. Dan yang terakhir, tanda kurung kurawal itu digunakan untuk menutup fungsi main dan menambahkan akhir dari keseluruhan program. Lalu jangan lupa kita save dan kita coba jalankan. Di sisi ganjil genap .c ganjil genap. Kemudian misal kita berikan angka 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi jumlah elemen genapnya itu 3, jumlah elemen ganjilnya itu 4. Kita coba lagi ganjil genap. Misal kita coba 5 saja. 1, 2, 3, 4, 5. Jumlah elemen genapnya itu 2, kemudian jumlah elemen ganjilnya itu 3. Sekian untuk program ganjil genap.